Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada para sobat Javanika yang telah mendukung kami hingga saat ini. Dan tentunya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, serta nyalakan lonceng. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Javanika, dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Kembali lagi kita tentunya di channel Just No Limit. Wih, kisah tanah Jawa. Mendukung saya gundul, saya kira saya Just No Limit. Sorry. Kembali lagi kita tentunya di konten obrolan santai. Setelah minggu lalu tuh kita kemarin bahas apa Om? Minggu lalu? Yang fenomena metafisika di rumah. Metafisika di rumah dan kemarin udah sempat Q&A juga ya, tanya jawab dengan follower. Itu pasti tayang duluan ya yang itu ya pasti ya. Ya kan? Nah, dan sekarang mungkin untuk bahasan kali ini mungkin cukup sedikit agak ringan dan nggak jauh-jauh dari topik sebelumnya, karena sebelumnya itu kan kita bahas tentang penunggu rumah, dan di situ kan saya sempat cerita ya kalau tiap saya ada di kamar depan itu kok rasa-rasanya kalau lihat lukisan selalu ada yang memperhatikan atau ikut campur dalam hubungan manusia mungkin tanpa disadari gitu. Sebenarnya kalau aku boleh tanya ya Om, ini kan pasti banyak yang diantara kalian juga punya pertanyaan serupa. Sebenarnya gimana sih Om tanda-tanda seseorang manusia biasa itu disukai oleh mereka-mereka yang tidak terlihat? Oh iya, ini secara fisik ya Mas Genta dan Sobat Javanika ya. Biasanya pertama yang kita rasakan itu suasana. Suasana yang tiba-tiba dingin dalam artian bukan cuaca ataupun ada AC atau apa, tetapi yang dingin ini nanti menusuk ke dalam tubuh, tulang, kemudian terjadi merinding karena ada tarik-menarik perbedaan energi listrik ya antara makhluk hasrat dengan manusia, sehingga nanti biasanya setelah merinding itu bulu kuduk di sini Mas itu berdiri, dan saat itu juga biasanya kita merasanya cepat capek atau tidak fokus dan macam-macam. Lantas dari alam sadar biasanya nanti akan bergeser ke alam bawah sadar saat orang itu tertidur. Ini biasanya mimpi, jadi mimpi-mimpi aneh. Contohnya ada yang ngejar-ngejar atau diajak pergi kemana, kemudian diajak jalan atau apa, sosok-sosok astral itu. Dan jika tidak terjadi mimpi atau masuk ke alam bawah sadar, yang terjadi adalah rep-repan atau tindihan. Mungkin pernah Mas? Oh sering, saya sering. Iya. Dan ini ya Om, biasanya benar sih teman-teman, kalau saya pribadi ya walaupun saya sebenarnya kan tidak terlalu percaya sebenarnya dengan dunia seperti itu, tapi ya saya juga percaya kalau tiap ada sesuatu yang aneh itu biasanya kayak di sini tuh kayak udah ready, kayak disetrum gitu ya. Iya benar. Merinding itu. Terus biasanya berat, capek sama berat. Kayak kita waktu kalau habis penelusuran biasanya. Dan itu pasti ya Om ya. Maksudnya itu bukan selalu setiap kita harus penelusuran ke tempat-tempat apa gitu, pasti rasa-rasanya sih seperti itu kayak gitu. Iya, dan apalagi tempat-tempat yang dikenal wingit atau angker, sehingga kita punya kebiasaan sebelum kita tidur itu pasti mandi bersih dulu biar tidak ada yang menempel. Tapi Om, kalau misalnya nih, kan kalau kita berbicara tentang rumah ya, rumah itu kan sebenarnya kan ruangannya banyak, tapi ya. Ada alasan apa sih energi metafisika itu bisa hinggap di satu ruangan aja? Jadi kan kebanyakan kayak rumah ini hawanya adem-adem, tapi ada satu ruangan yang itu bisa panas banget atau kebalikannya kayak gitu. Iya. Itu alasannya kenapa? Kok makhluk halus lebih memilih satu tempat? Kalau dingin biasanya tempat itu jarang ditempati orang. Contohnya gudang atau kamar mandi yang tidak sesering mungkin ditempati. Kalau kamar mandi logikanya memang dingin, tapi dinginnya berbeda. Rumah kosong yang lama tidak ditempati pasti dinginnya juga beda. Terus kalau panas Mas, panas itu biasanya satu titik di mana lokasi ini sering menjadi lalu lalang si pemilik rumah. Jadi contohnya di ruang tengah, kemudian pintu depan, kamar biasanya gitu. Karena tujuannya memang untuk menyalakai individu itu, untuk menyalakai orang itu gitu. Jadi panas kadang kalau yang sampai ke tahap kritis itu bisa kejang-kejang gitu, panasnya kayak kerasukan gitu Mas.
Jadi kalau kembali lagi ke pertanyaan pertama tadi yang tentang gimana sih kalau orang itu disukai, sebenarnya ada ini nggak sih Om, apa namanya, sifat khusus yang ketoro kalau bahasa Jawa nih. Orang itu kayak disukai tapi dia kan nggak sadar, tapi secara ya kalau orang-orang yang punya pandangan lain kok ya dia itu sebenarnya disukai, itu ada sifat-sifat khususnya nggak? Iya, sebenarnya pertama berdasarkan weton kelahiran. Jadi orang yang contohnya orang Selasa Kliwon, Anggoro Kasih itu lebih mudah. Kemudian yang lahirnya wingit ya dalam arti seperti contohnya ini waktu-waktu Rebo Legi, kemudian Jumat Kliwon, ini hanya contoh saja ya, bukan menjadi pakem patokan ya. Kemudian tanggal Mas, tanggal-tanggal itu juga pengaruh juga di tanggalnya, waktu kelahirannya. Ini kalau kita tilik dari segi kelahirannya. Kemudian orang ini pasti memiliki aura. Aura itu kadang kalau orang awam pun bisa membedakan sebenarnya. Jadi ada 3 aura sebenarnya manusia itu yang nanti akan bisa menarik nggak sih gitu. Pertama memang menarik. Jadi kalau kita datang ke lokasi angker atau tempat keramat mistis, biasanya pulang bawa dalam tanda kutip karena menarik. Yang kedua netral. Yang ketiga ini menolak. Sehingga ada orang yang kadang datang ke tempat itu sosok astralnya malah menjauh, menolak gitu. Tapi terlihat sebenarnya dari fisik Mas. Jadi ada beberapa orang yang ciri-ciri mungkin contohnya kayak ini loh Pak. Ini apa namanya Mas? Ubun-ubun atau apa? Ini ya, uyang-uyang. Uyang-uyang itu ada yang posisi letaknya di mana, terus ada yang double atau apa itu juga. Itu juga pengaruh juga tuh. Aku baru tahu. Kalau semisal kan banyak ya orang yang uyang-uyang lebih dari satu itu ya. Itu apa kalau pengaruh dari dunia metafisikanya? Ada yang diminati karena begini, bisa jadi, tapi ini tidak semua ya, bisa jadi uyang-uyangnya itu ada satu yang menjadi titik di mana sosok astral itu sebenarnya ingin masuk. Karena kan pusat masuknya ada di sini Mas. Kalau mau kerasukan, kalau mau kesurupan gitu, masuknya dari situ. Lantas juga ada yang ini dari tail lalat juga ada Mas. Oh iya. Posisi-posisinya tertentu gitu. Itu juga ada posisi-posisi tertentu. Kemudian ini juga kalau kita membahas tentang makhluk astral yang suka, contohnya yang lawan jenis, contohnya misal laki-laki disukai peri atau perempuan disukai sama gendruwo, itu lebih melihat itu pada biasanya si orang yang dimaksud atau yang ditaksir itu belum memiliki pasangan. Contohnya seperti itu, karena jin itu juga ingin memiliki pasangan dari bangsa manusia. Ada satu contoh gitu. Benefitnya apa untuk mereka? Punya pasangan di dunia manusia? Ada kelebihannya, benefitnya begini, mereka kemudian kayak naik kasta gitu di alamnya mereka, karena sejatinya kan sebenarnya tidak boleh. Sampai mereka itu kemudian mengekang pasangannya dengan halus, seperti memberi harta berlebih dalam artian membantunya itu. Terus ilmu tertentu ada juga gitu, pendampingan sampai sampai ke sensasi seks juga ada. Tapi ya Om ya, kalau semisal aku nggak tahu nih, kalau semisal orang-orang awam itu kan nggak pernah tahu ya kalau mereka disukai bangsa jin tuh yang sebenarnya yang menyukai mereka siapa gitu. Apakah golongan jenderal seperti kuntilanak, gendruwo? Nggak tahu. Orang itu bisa disukai sama pocong apa nggak? Aku nggak tahu. Atau mungkin ada sosok lain? Iya, sebenarnya ini hampir semuanya ya Mas ya. Entah itu sosok apa. Pocong di sini sebenarnya berkaitan dengan apakah pocong ini dari jin yang menyamar atau juga berasal dari korin atau kodam dari orang yang sudah meninggal. Karena ada suatu cerita bahwasanya seorang istri yang ditinggal baru saja meninggal oleh suaminya, sosok pocong ini datang tidur bareng gitu sosoknya. Ada yang seperti itu juga, tapi yang datang itu korinnya. Terus masih banyak lagi, terutama sebenarnya kalau dibilang peri itu komposisinya hanya sekian persen loh Mas, hanya 15% lah dari total semuanya. Yang lebih banyak itu justru datang dari bangsa siluman. Entah itu siluman ular, siluman monyet atau apa, tapi di sini pasti ada perjanjian pernikahan untuk ritual-ritual tertentu, bisa pelet, pesugihan, bahkan ilmu hitam yang seperti itu juga. Ya bisa dibilang kalau kita diikuti oleh makhluk halus atau bangsa jin itu kan sebenarnya ya apa yang namanya ya, untung-untung nggak beruntung tapi banyak nggak beruntungnya ya. Sebenarnya demikian. Ya dan persentase kemungkinan itu kan sebenarnya sangat-sangat besar terjadi ya kalau kita pergi kemana itu sebenarnya apa sih yang bisa orang awam itu lakukan supaya, kan kita nggak tahu tempat ini angker, wingit, seram atau apa, dan tiba-tiba satu orang datang ke sana pulang membawa sesuatu, sebenarnya apa yang bisa kita cegah, prevent? Iya, sebenarnya kalau pas ke lokasi jelas dimanapun kita tetap harus suluk salam ya, mengucapkan salam.
dalam kepercayaan kita masing-masing. Terus jaga konsentrasi, sebenarnya itu saja, simple sebenarnya. Nah ini yang justru membuat yang simple ini menjadi yang lebih itu ketika kita pulang ke rumah lupa cuci tangan, cuci kaki atau mandi. Karena sasa asra ini kan pasti akan nempel ke tubuh. Jadi ada prosesinya Mas Genta, Sobat Javanica. Jadi di awal itu akan ngikuti dulu, kemudian menempel, baru nanti akan mendampingi atau menjaga. Itu sudah tahap lanjut lah itu. Mencelakai mungkin juga ya? Bisa, karena mendampingi itu kan tidak selamanya dimaksudkan positif, tapi bisa juga negatif. Tapi kalau menjaga memang berbeda, ada sudut yang berbeda. Tapi nanti kalau setelah mengikuti kemudian menempel, biasanya menempelnya akan terjadi beberapa kejadian. Contohnya jika dia tidak bisa masuk ke alam bawah sadar kita, maka yang terjadi adalah sleep paralysis atau ketindihan. Gitu. Jadi ada tolak menolak tuh. Ini beberapa yang tanya-tanya tentang kasus ketindihan itu sebenarnya simpel kok caranya. Mungkin sebelum kita tidur tuh harus bersih dulu, bersih-bersih, cuci tangan, cuci kaki, mandi atau ambil air wudhu dan macam-macam. Tapi bisa nggak sih yang namanya orang kerasukan tuh kemudian dia mengendalikan tubuh inang tuh mungkin apa enggak?